Amburadul. Negara yang aman mulai amburadul. Nah ini, karena tidak kuat menghadapi ujian budaya negatif. Saya ulangi bahwa Suma mengandung waktu yang panjang. Jadi setelah negara aman, puluhan tahun, 20 tahun, 50 tahun, ambrolah budaya itu. Nah, jadi tapi Allah tidak mengatakan bahwa ini karena faktor budaya, enggak. Karena Quran itu kan terbatas. Hanya kita lah yang harus mengkaji. Jadi eksplisit bicara tentang makhluk sempurna manusia, tapi implisit bicara negara. Ini Allah mah hebat tuh ya. Jadi sumarodatnahu asfala sabilin. Kemudian kami kembalikan ia yang sempurna itu ke tempat yang maha rendah. Kenapa? Karena gagal menghadapi ujian budaya. Rendah apanya? Dekadensi moral, kemerosotan moral, jatuhnya akhlak, kecomberan, ke lembah hina, lembah hitam, jurang hitam itu. Aspala sapilin, hina dina itu ya. Tadi waktu dalam baladil amin, negara aman, imtak, iman dan takwa ya. Iptek, ilmu pengetahuan teknologi dan imtak, iman dan takwa hancur jebol, mencret, diare, beol ya, menjadi akhlak yang rendah. Asfala sapilin, ini makna duniawianya dekadensi moral, makna akhiratnya jahanam paling bawah. Maka memang dua ini berkaitan ya. Ingat, di dunianya yaitu apa? Moral paling bawah, dekadensi moral, dismoralitas, disahlakiyah. Nah di akhiratnya jahanam paling bawah, gitu ya. Azab paling bawah, paling panas. Allah tapi berfirman lagi apa? Ini bangsa perkecualian ya. Apa? Illalladzina amanu. Ilah harfu ilah perkecualian. Illalladzina amanu. Alladzi kan orang-orang yang kata-kata banyak jamak. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Illalladzina kecuali orang-orang amanu wa amilus solihati, orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang yang beramal soleh. Saya pernah mengatakan bahwa untuk masuk surga modalnya dua, iman dan amal soleh pada postingan saya dulu ya. Itu. Jadi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, ini tak tahan uji. Batu imannya kuat, tak gentar oleh ombak korupsi, tak gentar oleh ombak demoralisasi, tak gentar oleh narkoba, ombak narkoba, tak gentar oleh budaya hitam, tak gentar oleh apapun, oleh miras, tak gentar oleh ujian apapun. Harta, tahta, kasta wanita, tak gentar. Inilah harta, tahta, kata wanita, eta tidak gentar. Karena apa? Iman dan beramal soleh. Berarti orang yang istiqomah imannya, tegak imannya, mudawamah, lestari, lancar ibadahnya, amal solehnya. Amal soleh kan menjalani rukun Islam ya, dan menjalani konsep Islam itu amal soleh. Secara luas ya, iman itu istiqomah tegak, amal soleh itu apa? Menjalani rukun Islam dan menjalani konsep ihsan, amal soleh. Ya, hanya orang inilah yang beriman dan beramal soleh yang apa? Yang tetap sempurna itu, tetap sempurna sebagai manusia yang ahsani takwim, manusia yang sempurna. Nah, berarti ayat yang ke-6 ini adalah hanya penjelasan gambaran penduduk yang negatif. Ya, ini maaf, gambaran penduduk yang negatif hasil dari budaya kota metropolitan, megapolitan, nation of high, negara yang tinggi budayanya ya, high culture ya, negara yang tinggi budayanya itu, seperti negara barat ya. Nah itu, maka terkadang berat, negara makin maju, ujiannya makin berat juga ya, itu fakta lah. Maka kita harus memperkuat iman dan amal soleh itu ya. Nah itu. Nah jadi ayat yang kena ini hanya menggambarkan aspek penduduk yang negatif.
Ya, kalau ayat yang keempat yaitu menggambarkan penduduk negara, ayat yang kelima menggambarkan apa? Penduduk yang kalah dalam proses budaya. Ya, penduduk yang kalah menghadapi ujian budaya negatif. Ya. Jadi ayat kelima menggambarkan proses budaya negatif. Ayat keenam menggambarkan penduduk yang apa? Yang kuat imannya, yang positif, penduduk yang berpotensi, yang positif, bangsa berkualitas. Nah, ya. Tapi kalau ayat yang kelima menggambarkan bangsa demoralisasi, kemerosotan moral ya, demoralisasi ya, gitu. Nah, sekarang kita berlanjut. Ya, berlanjut ke ayat yang ke-6 7. Ilaladina amanu. Kemudian ini saya ya udah ini maaf saja nanti sudah saya buka ini ya. Saya buka ini argumennya jadi daripada lupa tadi. Nanti salah bahaya. Kalau ayat 6 ada hafal ya, ini ada bingung nih. Mungkin banyak omong ini, nah saya buka ini Al-Qur'annya. Nah ini ayat ke-7. Oh ya, ayat yang ke-7 adalah fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama, maka apa dia? Fama ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fa, maka fa itu harfu ataf ya, fa. Ma itu apa? Maka apa yukadibu kaba, fi'il mudhari ya, yukadibu yang kau dustakan gitu. Maka apa yang kau dustakan dengan agama itu? Fama yukadibu kaba dubidin, maka apa yang kau dustakan? Maka apa yang buat engkau merusak agama? Yukadibu kaba dubidin, apa yang membuat engkau, hei orang kafir, hei orang-orang amburadul, karena godaan agama sehingga kau mendustai agama? Itu makna tafsirnya ya. Maka apa yang membuat engkau orang-orang kafir mendustakan agama? Kadawi bidin ya, yukadibu kaba dubidin, mendustakan agama. Nah ini Allah pakai kalimatnya apa? Kalimatnya yang tak butuh jawabannya. Mereka udah cerdas ya, udah tahu sebenarnya dah. Mengapa engkau akhirnya orang kafir mendustakan agama? Memang maaf saja ya. Bangsa yang demoralisasi itu bukan bangsa bego, bangsa blow on. Mereka orang cerdas itu. Yang korupsi sekian triliun, yang kini beli pesawat mahal, yang apa? Mereka orang cerdas. Yang ngemplang pajak, yang anu bank, ya. Bank Century ya, yang Bank LBY itu orang cerdas, bukan orang bego. Maka dengan tanya kalimatnya imperatif ya, kalimatnya yang tidak butuh jawaban. Mereka orang cerdas hakikatnya. Orang kafir ya cerdas, bukan orang kaleng-kaleng karatan, orang cerdas. Maka dengan tanya apa? Stimulus tanya yang menohok ya, untuk memancing kecerdasan mereka. Mereka cerdas kok kenapa mendustai agama, kan goblok gitu. Kalau cerdas ya ning agama ya tak mendustai karena tahu hakikat agama itu benar. Agama benar kok didustai kan lucu lah. Orang cerdas kok ning agama mendustai kan lucu. Jadi hakikatnya orang kafir dan para hedonistik, koruptor, macam-macam itu kan orang cerdas. Orang kafir pun cerdas. Kalau bodoh lido nggak akan korupsi, nggak akan ngemplang pajak. Maka beruntunglah orang bodoh masuk surga ya, daripada cerdas kafir tapi kafirnya rugi lah ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Jadi ini pertanyaan imperatif kalau saya, pertanyaan yang tak butuh jawaban. Maaf. Pertanyaan retoris, oh ya imperatif. Retoris, pertanyaan yang tak butuh jawaban karena mereka orang cerdas. Untuk memancing ilmunya, memancing akalnya, memancing hatinya agar sadar. Lantas apa yang membuat engkau orang kafir mendustakan agama?
Wong agama sempurna kok. Bisa buat amannya dunia negara kok. Bisa kok buat ayam tentrem kok. Bisa membangun manusia dengan baik kok. Bisa nolong orang dengan baik, aman tentrem kok. Mengapa didustakan? Bisa membantu aturan negara kok. Agama itu kok. Agama itu hebat. Bisa membuat negara makmur, adil makmur kok. Bisa membuat negara itu maju kok. Ipteknya apanya kok, moralnya. Kok kamu mendustai agama? Lucu kau. Nah itu ya. Kalau diuraikan saja deskripsi ya itu. Nah, akhirnya jadi ayat yang ketujuh ini masih menggambarkan apa? Penduduk amoral, tidak bermoral, penduduk tidak negatif, tidak berpotensi, ya, menggambarkan penduduk yang negatif. Penduduk yang nilainya rendah gitu ya, gampang ya, udah dah. Kemudian ke ayat yang terakhir nih, ya, ayat terakhir. Alaihissallahu biakamil hakimin. Alaihissallahu. Allah ingat saya. Kalau diartikan bukankah alaihissallahu, bukankah hunya kan itu ya. Bukankah Allah itu? Alaihissallahu, bukankah Allah itu?